Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di hadapan saya ada sebuah buku yang berjudul Talbis Iblis. Ya. Ini bahasa Arabnya, huruf gundul, botak. Nah, ini terjemahannya ya, perangkap iblis. Jadi talbis iblis itu perangkap iblis ya. Nah, ini kita akan bahas ya, sedikit demi sedikit, jangan banyak-banyak, dan kebanyakan muntah ya. Sedikit ya, penting bisa dipahami dan diamalkan ya, insya Allah. Ini talbis iblis ini ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ya, ini buku ini karangan Ibnul Jauzi ya. Bab pertama ya kita bahas. Yang pertama, perintah mengikuti as-sunnah wal jamaah. Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ya, pernah berpidato ya, ceramah ya, di hadapan orang-orang ya. Lalu dia pun berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami seraya bersabda, artinya barang siapa di antara kalian menghendaki taman surga ya. Jadi barang siapa di antara kalian yang menghendaki taman surga ya, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah ya. Jadi dia bersama jamaah. Kalau pengen masuk surga tuh ya, apalagi ke taman-taman surga ya, dia harus bersama jamaah ya. Karena setan itu beserta satu orang ya. Adapun dari dua orang dia lebih jauh lagi ya. Jadi berjamaah itu bagus ya. Jadi kuat artinya ya. Kalau udah berjamaah itu kuat ya. Nah, kalau kita sendiri ya, itu setan bersama orang yang sendirian ya. Berdua lebih baik daripada sendirian ya. Wis kalau sendirian mau ngomong sama siapa ya? Jangan gitu ya. Dah terusin ya. Dari Jabir bin Samurah ya. Samurah ya. Dia berkata, Umar bin Khattab berpidato di hadapan orang-orang yang Israel berkata, ya pokoknya intinya janganlah sendiri ya. Berjamaah lah, karena berjamaah itu lebih baik, berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, begitu seterusnya. Lalu dari Umar bin Khattab lagi ya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghendaki taman surga, maka ya itulah tadi ya, udah banyak diulang-ulang. Nah, dari Abdullah bin Dinar ya, dari Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka bertempat tinggal di taman surga, maka hendaklah mengikuti al-jamaah, karena setan itu beserta satu orang, adapun dari dua orang dia lebih jauh lagi. Jadi kalau sendiri itu udah bersama setan ya, temannya ya. Ngoceh, makanya orang gila tuh suka ngoceh, dia sendirian ya. Makanya banyak berdua lebih baik daripada sendiri ya. Gue ulang lagi. Karena di sini bukunya diulang-ulang mulu nih. Dari Arfajah dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu di atas jamaah ya. Dan setan beserta orang yang menyalahi jamaah ya. Yadullah alal jamaah ya. Wa syaitan ma'al man yukhaliful jamaah ya.
tangan Allah di atas jamaah dan setan beserta orang yang menyalahi jamaah. Jadi tangan Allah tuh bersama jamaah. Kalau kita berdoa berjamaah itu lebih ampuh ya, daripada doa sendirian ya. Nah, karena setan beserta orang-orang yang menyalahi jamaah. Jadi kalau sendirian dia nggak mau gabung ya. Nah, kelompok soneta aja kalau sendiri nggak enak, gini ya. Lu gabung jadi kuat gitu ya, jadi enak gitu ya. Ngaco lagi gue ngomong ya. Kita lanjutkan ya. Dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW membuat sebuah garis dengan tangan beliau. Nah, jadi Rasulullah itu membuat garis ya dengan tangan beliau, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Kemudian beliau membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya. Nah, beret gini, satu garis, tuh jalanku, jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada buat lagi Rasulullah garis kanan, garis kiri ya. Kemudian beliau membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya ya. Lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui, melainkan di sana ada setan yang mengajak untuk ke sana ya. Kita selalu minta nih, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Nggak jalan belok ke kiri, nggak ke kanan. Nah, karena ke kanan ke kiri itu yang suka dilalui oleh setan ya. Dalam surat Al-Fatihah itu kalau kita baca dan kita pahami, kita hayati, wah dalam banget itu ya. Rasulullah membuat garis tangan, nih lurus jalanku. Kalau belok sana belok sini itu bukan, itu jalan yang mudah dilalui setan ya. Kemudian beliau membaca ayat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain ya. Sambil setelah dia Rasulullah menggaris tangan lurus, satu belok kiri, satu belok kanan. Nah, Rasulullah bersabda ya, sambil membacakan ayat di surat Al-An'am ayat 153, inilah jalan Allah dan Rasulnya, jalan yang lurus. Kalau bukan jalan yang belok ke kiri, belok ke kanan, itu bukan jalanku ya, begitu ya. Lalu Ahmad meriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu serigala yang memangsa manusia, seperti serigala yang memangsa domba. Dia mengambil domba yang menjauh dan memencil. Jauhilah jalan di antara dua bukit ya. Hendaklah kalian mengikuti al-jamaah, orang umum, dan berada di masjid ya. Bukan di gereja, di masjid ya. Jadi setan itu serigala ya, sebagai serigala yang memangsa manusia, seperti serigala yang memangsa domba ya. Kita kalau misah dari jamaah, mencil gitu, nyendiri ya orang gila nyendiri mulu, dia nggak mau ngomong. Kalau kita ngajak ngomong tuh orang gila nggak nyambung ya. Dia ngomong sendiri ya, dia lagi diajak ngomong sama setan gitu. Nah, makanya setan tuh menjauh dari orang-orang yang berjamaah kumpul, apalagi yang dibahas ya, ayat Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, dan Nabi SAW beliau bersabda, dua orang itu lebih baik daripada satu orang ya. Dua orang itu lebih baik daripada satu orang, tiga orang itu lebih baik daripada dua orang, dan empat orang itu lebih baik daripada tiga orang. Hendaklah kalian mengikuti al-jamaah, karena Allah Azza wa Jalla tidak menghimpun umatku kecuali pada petunjuk
ya. Jadi subhanallah ya, dengan berjamaah ya, kita akan selamat dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk ya. Satu orang nggak baik ya, 2 orang lebih baik daripada sendiri, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, 4 orang lebih baik daripada 3 orang, begitu seterusnya ya. Semoga kita selalu ditunjukkan selalu berjamaah ya, bersaudara untuk dalam berada dalam jalan sunnah ya, sunnah Allah ya. Dan juga jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW ya. Nggak tergoda oleh talbis iblis ya, jerat-jerat iblis ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Besok kita lanjut lagi untuk tentang umat terbagi menjadi 73 golongan. Wah, cakep nih ya. Besok kita bahas ya. Jadi jangan di WA aja grupnya jamaah ya, aplikasinya sendiri-sendiri, ngopi sendiri, makan sendiri ya, ngajak-ngajak lo ya. Kalau ente sendiri-sendiri ntar temenin setan, mendingan kita yang nemenin ya, oke lah, jadi ke situ sih. Oke ya, itu aja, insya Allah bisa dipahami dan ada manfaatnya. Yang jelek buang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.